Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istighfar. Kita melanjutkan istighfar supaya lebih mendalam, lebih merasai, karena istighfar itu merupakan alat yang penting bagi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Karena bermacam-macam kita telah sampaikan dimensi atau bentangan istighfar. Sekarang pada subuh ini kita bentangkan istighfar berkenaan dengan tauhid. Ya. Istighfar yang didasari oleh pengetahuan kita mengenai tauhid, dan berdasarkan ilmu tauhid itu maka kita beristighfar. Ya. Salah satu wujud daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ya istighfar. Ya. Mari kita baca surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Ini berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mohonkan ampunan dosanya dan dosa-dosa orang muslim, mukminin dan mukminat. Dan dia tahu tempat kediaman dan tempat usaha. Artinya Allah mengetahui segala hal aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Ya. Mari kita lihat. Fa'lam annahu la ilaha illa. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang sering dibaca para ulama, ya. Fa'lam. Jadi kita diperintah, asal katanya ilmu. Fa'lam itu berakar dari kata alama, yaitu kata dasar yang berkenaan dengan ilmu. Ya. Jadi tersirat, dekatilah Allah, ketahuilah Allah, belajarlah mengenai Allah, gitu ya, semampu kamu. Ya. Jadi kita suruh bertauhid di sini, memahami tauhid, ya, semampu kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Ini Nabi Muhammad kan kategori orang yang tidak berdosa maksum, tapi di sini diperintah untuk memohon ampun atas dosamu. Ya. Walaupun dijamin Rasulullah SAW itu suci maksud, ya. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan orang laki-laki dan mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui mutaqallabakum wa maswaakum,
tempat usaha, segala kegiatan kita di siang hari dan di malam hari kita tinggal di mana. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu mengenai aktivitas kita. Bagaimana dekatnya istighfar dengan tauhid, ya. Mari kita lihat surah Fussilat, ya, surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang mempersekutukannya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Ini persis redaksinya sama dengan ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, ya, bahwa Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Kul ini, kalau kul itu perhatikan, memang terjemahnya katakanlah, tapi tanamkan pengertian itu, ya, resapkan, beritahu bahwa innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa, sama dengan kalian, yuha, kecuali diwahyukan kepadaku. Nah, kecualinya itu bahwa dia dapat wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, untuk menyeru bahwa sesungguhnya ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa. Sekarang kita bertanya dalam hati kita, ya, mengapa Nasrullah itu diperintah seperti itu? Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini sama saja dengan kalian. Yuha ilayya, bedanya hanya aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu bisa menimbulkan hal-hal yang berlebihan sehingga kita bisa syirik. Artinya hati-hati, ya. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, tetaplah kalian istiqomah. Istiqomah, fastaqimu ilaihi. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepadanya. Wailul lil musyrikin. Jadi menunjukkan istighfar itu berkenaan dengan tauhid, berkenaan menghindari cara kita terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di istighfar, kita istighfar, tanamkan dalam hati bahwa istighfar yang kita lakukan itu menunjukkan apa-apa yang kita lakukan, ibadah istighfar itu
berarti kita menghindari kesyirikan. Ya. Mari kita lihat dalam surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi halaman 304, Pak, ya, 304. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Persis sama, ya. Yang tadi dipesankan kepada Nabi berkenaan dengan istiqomah dan istighfar, ya. Sekarang dipesankan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, gitu, ya. Nggak ada cara lain, ya. Falyamal amalan salihah, beramal dengan amal yang sempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya. Kalau amalan shalihah, an itu menunjukkan sempurna, ya. Sempurna, amal-amal yang sempurna, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini pesan berkenaan ibadah, ya. Karena ibadah kita sudah pasti sesuai yang dicontohkan, yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai perantara memberikan ilmu kepada kita, namun beribadah kita jangan sampai syirik, ya. Jadi berkenaan dengan istighfar itu sudah kita pahamkan sekarang, bahwa berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan menghindari syirik. Jadi kalau kita istighfar selalu, itu menunjukkan bahwa kita bertauhid. Dan salah satu cara sama dengan berdoa, ya, berdoa. Kedudukan doa itu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita baca, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, ada tiga ayat yang kita bahas pada subuh ini untuk kita betul-betul diresapi bahwa itu terkait dengan istiqomah juga. Jadi salah satu istiqomah ditanya kepada para sahabat, ya, apa itu istiqomah? Maka jawaban Abu Bakar, istiqomah itu adalah tidak mensekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlak menurut Abu Bakar adalah tauhid. Kalau ditanya pada Umar menjawab bahwa janganlah, patuhilah dengan sesungguhnya segala perintah dan hindari segala larangannya. Jangan berjalan seperti rubah. Rubah itu binatang yang berjalan mencol. Kalau ditanya kepada Utsman, ya, Utsman bilang beribadah
patuhilah segala sesuatu, ya. Pada Ali, kalau Utsman ikhlas, kalau Ali kerjakanlah segala sesuatu, ya. Maka kalau kita rujuk dalam surah Al-Fussilat, berarti inilah yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, bahwa Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wailul lil musyrikin. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.